Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini saya akan mengantarkan perkuliahan kita akhlak tasawuf, baik ia sebagai pengantar sekaligus penguatan. Ada yang sudah kita bahas di e-learning dan ada yang mungkin belum kita bahas. Baik, pada kesempatan ini akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, dan akhlak kepada teman, dan akan kita lanjutkan nanti akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuhan, dan sekaligus akhlak kepada benda mati. Sebagai catatan yang paling penting dalam hidup manusia itu tidak boleh tidak punya akhlak, baik ia akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada Rasul, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada sesama, guru, teman, bahkan akhlaknya kepada tumbuhan, akhlak kepada binatang, akhlak kepada benda mati. Pada kesempatan ini saya mulai akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, dan akhlak kepada teman. Perlu dicatat adik-adik saya semua bahwa akhlak kepada orang tua sangat simpul kita lihat di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Kalau nanti dibaca di rumah adik-adik saya surah Al-Isra ayat 23 dan 24, itulah sesungguhnya akhlak kita kepada orang tua. Yang pertama kita lihat poinnya di situ, akhlak kepada orang tua itu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah di situ sudah menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Di situ sudah diingatkan jangan berkata kasar, jangan menyakiti perasaan dari orang tua. Termasuk di situ kata uff. Uff itu dilarang dikatakan kepada orang tua, yang sering kita bahasakan terjemahannya dengan kata-kata ah. Orang Arab sering mengatakan kebenciannya dengan kata uff. Untuk itu tidak boleh kita katakan kata ah ini kepada orang tua kita. Itu bagian akhlak yang harus kita jaga. Kemudian akhlak yang disuruh di situ adalah wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kata-kata yang mulia, kata-kata yang baik kepada orang tua. Seandainya pada situasi apapun, lagi saat muncul tidak sejalan dengan orang tua, tetapi tetap harus berkata kata yang mulia kepada orang tua. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar meskipun kita berbeda jalan, berbeda pendapat dengan orang tua. Kemudian yang berikutnya, satu saat orang tua kita itu di dalam ayat tersebut mungkin saja akan menjadi tanggungan kita di hari tua mereka. Kalau bahasa kita, mereka di satu saat bisa saja akan bersama dengan kita. Untuk itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wala tanharhuma, jangan pernah hardik orang tuamu, jangan pernah kita mengamuk atau bersikap keras kepada orang tua kita. Itu adalah bagian akhlak yang memang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 tadi. Kemudian yang berikutnya, akhlak di surah Al-Isra ayat yang ke-24-nya, waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmati. Kita itu dituntut dan disuruh untuk merendahkan diri kita di hadapan orang tua. Mau apapun keadaan kita di satu saat, adik-adik saya, mungkin setelah nanti tamat jadi S1, maka S1 kita, sarjana kita, bukanlah membuat kita tidak rendah diri di hadapan orang tua. Itulah makna waqfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Kemudian yang kedua, setelah lanjut kita misalnya mungkin jadi S2 magister atau lanjut menjadi S3 seorang doktor,
Silahkan kita berilmu pengetahuan yang tinggi, tapi akhlak kepada orang tua, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah, tetap kita rendah hati kepada orang tua. Satu saat mungkin kita sudah kaya, sudah sukses, bahkan orang tua yang menumpang kepada kita, tetap jaga, kita tetap rendah diri kepada orang tua. Terakhir, akhlak kepada orang tua ini adalah dengan mendoakannya di surah Al-Isra ayat yang 24 itu. Tanda anak itu punya akhlak kepada orang tuanya, dia tidak cukup hanya memberikan kata-kata, tidak cukup hanya memberikan uang atau memberikan materi kepada orang tuanya. Tanda berakhlak itu termasuklah dia angkat tangan untuk kepada orang tuanya, memohon ampunkan kesalahan orang tuanya, memohon ampunkan kealpaan dan dosa orang tuanya. Itulah yang ada di surah Al-Isra ayat yang ke-24. Untuk itu saya anjurkan kepada adik-adik saya semua agar seringlah membaca surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, sehingga paham betul kita apa yang menjadi harus kita lakukan kepada orang tua sebagai akhlak kita, apa yang menjadi tercela ketika kita lakukan kepada orang tua kita. Kemudian saya lanjutkan akhlak kepada guru. Akhlak kepada guru atau dosen tentunya. Bahasa guru dan dosen ini kita samakan dalam masalah menyikapi tentang akhlak. Guru atau dosen adalah merupakan perpanjangan dan harapan orang tua untuk membentuk anaknya. Si orang tua punya keterbatasan. Apakah dia punya keterbatasan masalah waktu? Bisa. Punya keterbatasan ilmu pengetahuan untuk mendidik anaknya? Mungkin. Punya keterbatasan dalam masalah-masalah yang lain? Bisa saja. Makanya diantarkanlah ke sekolah, diantarkanlah ke kampus. Untuk itu ada yang dititipkan kepada kita sebagai siswa atau mahasiswa untuk punya akhlak kepada guru dan kepada dosen kita. Kemudian kalau kita lebih jauh melihat akhlak guru, akhlak seorang siswa atau mahasiswa kepada gurunya, yang kita bagi misalnya dalam beberapa penjelasan kitab-kitab tentang akhlak, itu bisa kita lihat mulai dari akhlaknya, adab dia pada saat duduk di hadapan guru atau dosennya. Dan jujur saya, ketika kita lihat pada saat ini bahwa akhlak siswa ataupun mahasiswa itu memang tidak memahami kebanyakan masalah cara duduknya pun di antara dia dengan gurunya, di antara dia dengan dosennya. Gurumu itu bukanlah kawanmu, dosenmu itu bukan juga kawanmu. Makanya cara duduk kita berbeda dengan kawan kita. Itu harus diperhatikan. Akhlak kepada guru ini termasuk diantaranya adab duduk kita dengan adab duduk yang pakai sopan dan tawadu. Tidak menunjukkan bahwa kita itu adalah orang sombong cara duduknya, tidak menunjukkan bahwa kita itu cara duduknya orang yang tidak punya akhlak atau kesopanan kepada seorang guru. Makanya sifat tawadu di hadapan guru itu adalah merupakan adab duduk kita di hadapan guru atau dosen yang digariskan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akhlak. Kemudian yang berikutnya adalah juga adab tentang masalah berbicara kepada guru dan kepada dosen. Garis besar yang kedua, adab berbicara. Berbicara itu ingat ya kembali bahwa guru itu bukanlah kawan kita. Dosen itu bukan kawan kita. Jangan semacam berkawan kepada guru dengan dosen. Ada aturan kita berbicara. Katakanlah kata-kata yang baik. Keluarkanlah kata-kata yang bijaksana. Katakanlah kata-kata yang mulia kepada guru, kepada dosen, karena itu adalah dituntut untuk akhlak seorang murid atau mahasiswa kepada guru dan dosennya. Lalu kemudian ada juga di sini dalam interaksi pembelajaran akhlak masalah bertanya. Dalam bertanya itu ada sebahagian yang memang tidak mengikuti rambu-rambu akhlak kepada guru dan dosennya. Ada yang cara bertanya itu adalah hanya untuk mengukur atau menguji kemampuan guru dan dosennya. Ini adalah siswa yang tidak berakhlak atau mahasiswa yang tidak berakhlak yang seperti ini. Atau yang berikutnya, cara bertanya dia itu hanya untuk mempermalukan guru atau dosennya yang kurang memahami masalah yang dia tanya.
Itu semua harus dijaga. Tidak boleh kita bertanya kepada guru dan dosen hanya untuk merendahkan ataupun memuji kualitas guru dan dosennya. Itu adalah akhlak yang perlu diperhatikan. Berikutnya yang terakhir, akhlak untuk mendengar penjelasan atau transfer of knowledge dari guru dan dosen kita. Ketika guru dan dosen memberikan penjelasan ataupun sedang menjelaskan pembelajaran, ada akhlak dalam masalah mendengarkannya. Bagaimana cara kita mendengarkannya? Tidak memotong pembicaraan. Untuk itu dibiasakan oleh para sahabat Nabi. Ketika Rasul dulu memberikan penjelasan kepada para sahabat, sebelum Rasul berhenti untuk yang namanya memberikan penjelasan, maka sahabat tidak ada yang namanya memotong pembicaraan Nabi. Jangan dibiasakan memotong pembicaraan guru atau dosen. Tunggu dulu selesai. Ada yang mau ditanyakan, tanyakan kembali nanti. Ada yang mau dipertegas, minta dipertegas oleh guru dan dosen kita. Saya kira itu untuk bagian akhlak kepada guru atau dosen kita. Berikutnya yang ketiga adalah akhlak kepada teman. Akhlak kepada teman kita itu tentu banyak di dalam kitab-kitab akhlak, tetapi yang menjadi saya garis bawah yang paling utama dan bisa nanti diperluas adik-adik saya mencari buku yang lebih banyak. Ketika kita untuk punya akhlak dengan teman kita, yang teristimewa teman kita itu kita mulai untuk berniat baik kepada dia. Itu akhlak kita. Niat baik kita kepada kawan kita, kepada teman kita adalah bagian akhlak yang paling utama dalam menjalin hubungan dengan teman kita. Kemudian yang kedua, ketika kita berjumpa dengan teman kita, afsus salam. Sudah diajarkan oleh Nabi, akhlak kita itu bukan dengan bahasa hello atau bahasa yang lain, kecuali kita langsung ucapkan salam, assalamualaikum. Usahakan kita yang duluan mengucapkan salam. Sangatlah mulianya kalau kita duluan mengucapkan salam dibandingkan kita itu selalu hanya tukang jawab salam. Kemudian akhlak kita kepada teman kita, hilangkan rasa kebencian kepada teman. Jika ada rasa kebencian kita kepada teman, yakinlah adik-adik saya itu tidak akan ada lagi akhlak yang mulia kita tampilkan kepada teman kita. Kemudian yang berikutnya, akhlak kepada teman kita tidak mencari kesalahan teman. Itu bagian dari akhlak kita. Yang terpenting kita itu adalah tidak melihat dan mencari kesalahannya. Kalaupun ada kesalahan teman kita, akhlak kita kepada teman kita, tegurlah dia, berikan solusi dan arahan. Tapi dikatakan oleh Nabi, jangan tegur dia di hadapan orang ramai. Itu akhlak kita. Maka kalau kita menegur teman kita di hadapan orang ramai, itu tandanya kita tidak punya akhlak kepada teman, hanya untuk mempermalukan teman kita. Saya kira untuk akhlak kepada teman itu garis besarnya dan boleh diperluas nantinya ketika dibaca kitab-kitab akhlak. Baik, itu dulu yang bisa adik-adik saya kita antarkan perkuliahan kita, atau tadi sebuah penguatan dari perkuliahan yang sudah sebagian kita kuliahkan. Dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan dilindungi oleh Allah dan bersemangat terus. Dan satu waktu mudah-mudahan kita akan berjumpa tatap muka di kelas. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.